Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Arinda Puspitasari dari kelas 12 IPS 3. Yang terhormat Ibu Adelina Agustini selaku guru pengajar sosiologi di SMA Negeri 9 Kota Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang memiliki judul besar Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Komunitas. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu evaluasi dan hikmah pembelajaran dari aktivitas pemberdayaan komunitas. Nah, sebelum membahas materi ini lebih lanjut, mari kita ketahui pengertian dari evaluasi dan apa saja yang perlu diketahui. Evaluasi merupakan fungsi manajemen di mana dilakukan pada kurun waktu tertentu atau dilakukan pada saat kegiatan atau program yang dilakukan tengah berlalu. Dalam hal ini, evaluasi mencakup dua hal. Yang pertama, penilaian atas dampak kolektif, baik dari segi positif maupun negatif, semua kegiatan yang telah dilakukan di lokasi ataupun kelompok-kelompok sasaran yang berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah deskripsi keluaran dan hasil atau manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat. Nah, setelah mengetahui pengertian dari evaluasi dan apa saja yang perlu diketahui, selanjutnya kita beralih pada pentingnya evaluasi pemberdayaan komunitas. Penilaian sangat penting dilakukan. Tanpa adanya evaluasi, kita tidak akan mengetahui apa saja yang terjadi dari dampak program atau kegiatan yang tengah dilakukan di masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan dengan tiga tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah hasil. Dari hasil evaluasi, kita dapat mengambil hikmah atau kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan bahan acuan untuk diadakannya kegiatan program komunitas yang lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya kita beralih pada jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah evaluasi proses, dan yang kedua adalah evaluasi dampak. Kita bahas satu persatu ya. Evaluasi proses dilakukan pada saat program atau kegiatan yang dilakukan sedang berlangsung. Tujuan dari evaluasi proses ini adalah untuk memperbaiki dari sistem pelaksanaannya. Dalam evaluasi proses, fokusnya adalah pada apa yang dilakukan, siapa yang menerima manfaat, dan respon dari bagaimana program atau kegiatan tersebut berlangsung. Nah, selanjutnya adalah evaluasi dampak. Evaluasi dampak adalah evaluasi yang dilakukan pada saat program atau kegiatan tersebut telah selesai dilakukan atau telah berlalu. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak dan menghimpun pelajaran serta pengalaman yang berguna. Evaluasi ini digunakan untuk mengungkapkan apa manfaat yang akan diterima dari responden. Nah, setelah tadi kita telah mengetahui jenis-jenis dari evaluasi, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah melakukan evaluasi. Tentunya ini sangat penting, jadi mari kita simak bersama-sama. Langkah-langkah untuk menyusun evaluasi adalah yang pertama, menyusun rencana kerja. Nah, dalam menyusun rencana kerja ini kita harus menyepakati hal-hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang akan kita evaluasi. Ini didasarkan pada manfaat yang telah ditetapkan di dalam program. Selanjutnya adalah basis data apa sih yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir yang perlu disepakati adalah kapan evaluasi akan dilaksanakan. Nah, seperti itulah cara menyusun rencana kerja. Selanjutnya, yang kedua adalah pilihlah pihak pelaksana evaluasi yang independen dan objektif. Nah, contoh dari pihak yang independen ini contohnya adalah perguruan tinggi. Nah, setelah menetapkan dari pihak pelaksana, kita baru bisa menetapkan metode pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya, kita bisa baru menemui wakil-wakil kelompok yang menerima manfaat untuk diajak duduk bersama untuk menyusun atau merancang dan melaksanakan evaluasi tadi. Dan langkah yang terakhir untuk menyusun
Evaluasi adalah bahaslah laporan hasil evaluasi kepada pihak-pihak pelaksana evaluasi. Dalam hal ini, jika laporan sudah dianggap final, yang dapat dilakukan adalah menyebarluaskannya. Hal ini berguna untuk melakukan umpan balik dari pihak lain. Nah, setelah itu, adakan pertemuan dengan pihak pelaksana dari evaluasi dan juga pihak pemangku kepentingan lainnya untuk membahas hasil evaluasi serta menentukan langkah penyampaian atau penyempurnaan program yang mungkin dilakukan. Baiklah, itu dia yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada materi kali ini. Apabila ada lebih dan kurang dalam penjelasan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.